jika fakta hukum sama sekali tidak berpihak kepada KPK. Lalu, faktor apa lagi yang membuat KPK harus memaksakan diri untuk menjerat Hasto Kristianto? Perbandingan antara dakwaan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, hukum yang tetap adalah fakta yang tidak akan bisa dibantah oleh KPK dalam kasus Hasto kali ini. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the Sudah sebulan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Hari ini adalah persidangan kedua Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Proses ini bukan tanpa perlawanan. Hasto sempat mengajukan pra-peradilan hingga 2 kali, tetapi hasilnya ditolak oleh pengadilan. Kasus ini lebih beraroma politis dibandingkan dengan fakta hukumnya sama sekali, sehingga kesannya lebih condong ke arah kriminalisasi. Mulai dari KPK yang berulang kali menunda datang ke pra-peradilan, tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk menjerat Hasto, hingga saksi utama Harun Masiku yang bahkan belum ditangkap sama sekali sampai pada hari ini. Terbaru, kuasa hukum Hasto yang juga mantan juru bicara KPK harus mendapatkan akibatnya. Febri Diansyah harus rela kantor hukumnya digeledah oleh KPK tepat seminggu setelah Febri menyatakan diri sebagai kuasa hukum Hasto Kristianto. Katanya sih Febri Diansyah terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang kasus Syahrul Yassin Limpo. Dari kejadian ini saja sudah tercium aroma-aroma bahwa Hasto harus bersalah dengan cara apapun. Salah satunya dengan melakukan upaya kriminalisasi orang-orang yang sedang berupaya untuk membela Hasto. Saya sebetulnya tidak punya kepentingan untuk membela Hasto. Toh, Hasto tidak mengenal saya. Saya juga bukan kader PDI Perjuangan. Saya juga termasuk yang sering mengkritik partai ini jika sudah melenceng dari jalannya. Teman-teman bisa cek sendiri di Google bagaimana pedasnya kritikan saya kepada PDI Perjuangan. Tetapi menurut saya banyak hal-hal yang sangat janggal yang kesannya seolah-olah disengaja hanya untuk menumbangkan seorang Hasto dengan berbagai cara. Ada 2 dakwaan yang menurut saya harus dicermati oleh semua orang kepada Hasto, yaitu soal obstruction of justice dan dakwaan penyuapan. Pertama adalah soal obstruction of justice atau perintangan penyidikan Harun Masiku yang dituduhkan kepada Hasto itu sendiri. Hasto didakwa menyuruh Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku untuk merendam HP, untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Dakwaan ini dibantah oleh Nur Hasan jika yang menyuruh dia adalah 2 orang berbadan tegap atau tanpa diketahui identitasnya. Bantahan ini tertuang dalam putusan pengadilan nomor 28 tahun 2020. Kesaksian Nur Hasan ini juga sudah keluar pada tanggal 8 Januari. Yang lucunya, sprindik Harun Masiku ternyata baru keluar tanggal 9 Januari tahun 2020, termasuk liputan media-media nasional. Saksi kedua bernama Kusnadi. Dalam dakwaan KPK, Kusnadi ini disuruh oleh Hasto untuk menenggelamkan HP via pesan WhatsApp. Padahal berdasarkan kesaksian Kusnadi, tidak ada kata HP atau handphone. HP Kusnadi juga telah disita oleh pengadilan sebagai barang bukti dan ditemukan fakta bahwa tidak ada HP yang ditenggelamkan sama sekali. Dari keterangan 2 saksi ini saja, Hasto tidak memiliki peran untuk perintangan penyidikan dan keterangan mereka telah resmi dan sah dalam putusan pengadilan nomor 28 tahun 2020 terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio serta putusan nomor 18 tahun 2020 terhadap Saiful Bahri. Tidak ditemukan sama sekali aliran uang dari Hasto, kecuali uang dari Harun Masiku. Kedua, soal kasus suap yang dituduhkan kepada Hasto.
Dakwaan membuat tuduhan tanpa dasar dan penyimpangan dari fakta hukum di persidangan, seolah-olah Hasto menerima laporan dari Saiful Bahri dan menyetujui rencana pemberian uang pada Wahyu Setiawan, komisioner KPU saat itu. Fakta hukum yang sebenarnya dan sudah diuji di persidangan lewat putusan nomor 28 tahun 2020 adalah Saiful Bahri tidak pernah melaporkan permintaan Wahyu Setiawan kepada Hasto dan Hasto tidak pernah menyetujui rencana pemberian uang untuk Wahyu Setiawan tersebut. Dalam putusan nomor 28 tahun 2020, memang benar bahwa komisioner KPU yang dihubungi oleh Agustiani Tio adalah Wahyu Setiawan. Lalu dilakukan pertemuan dengan Saiful Bahri dengan Agustiani Tio yang menginfokan bahwa Wahyu Setiawan butuh uang 1 miliar rupiah. Awalnya Saiful Bahri sempat melakukan penawaran 950 juta rupiah, tetapi tidak direspon sehingga disetujui sebesar 1 miliar rupiah. Dakwaan kedua yang lebih krusial adalah saksi Kusnadi menyerahkan uang titipan dari Hasto sebesar 400 juta rupiah pada Doni Tri. Faktanya, pada putusan dan fakta hukum yang sudah teruji di persidangan nomor 18 tahun 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Harun Masikulah yang menitipkan uang pada Kusnadi sejumlah 400 juta rupiah, lalu Kusnadi yang memberikan kepada Doni Tri. Dari keputusan pengadilan yang sudah teruji ini artinya nama Hasto bersih dari dakwaan KPK saat ini. Sumber dana bukan dari Hasto, melainkan dari Harun Masiku lewat perantara bernama Kusnadi secara bertahap. Lalu, uang sejumlah 200 juta rupiah dari Harun Masiku juga kemudian diberikan kepada Doni Tri untuk keperluan operasional Wahyu Setiawan dan kawan-kawannya. Jika seluruh dakwaan KPK dipaksakan, ini artinya KPK sedang berupaya melawan putusan pengadilan yang sudah sah dan inkrah lewat proses pembuktian yang sudah diamati, dilihat, dan diputuskan oleh hakim. Perbandingan antara dakwaan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap adalah fakta yang tidak akan bisa dibantah oleh KPK dalam kasus Hasto kali ini. KPK terkesan mencampur adukkan fakta dan opini serta imajinasi sehingga kasus ini terkesan dioplos pada sejumlah dakwaan KPK. Kalau soal dugaan korupsi dan suap, toh Hasto tidak merugikan keuangan negara sama sekali. Hasto juga tidak terbukti memperkaya terpidana Wahyu Setiawan seperti tuduhan kejaksaan kepada Tom Lembong baru-baru ini. Maka sulit untuk mencari bukti bahwa Hasto sebagai pelaku obstruction of justice juga orang yang berperan melakukan penyuapan dalam dakwaan yang terkesan mengada-ada ini. Jadi, jika fakta hukum sama sekali tidak berpihak kepada KPK, lalu faktor apa lagi yang membuat KPK harus memaksakan diri untuk menjerat Hasto Kristianto? Ya, apalagi selain urusan politik atau pesanan dari pihak tertentu. Teman-teman jangan lupa, ada sebuah timeline yang patut untuk disimak. Tanggal 16 Desember tahun 2024, Jokowi resmi dipecat oleh Partai PDI Perjuangan. Dan pada saat yang sama, pimpinan KPK dilantik untuk masa jabatan tahun 2024 sampai 2029. 3 hari kemudian, surat perintah penyidikan atau sprindik untuk Hasto dikeluarkan. Lalu, tanggal 23 Desember 2024, Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hal yang perlu diperhatikan adalah, meskipun pimpinan KPK yang melantik adalah Presiden Prabowo, tetapi mereka-mereka ini adalah hasil dari pilihan Jokowi persis sebelum dirinya lengser dari kursi kekuasaan. Maka Hasto lebih tepat dinyatakan sebagai tahanan politik, bukan sebagai tahanan atas pidana suap atau obstruction of justice seperti yang dituduhkan oleh KPK, karena tuduhan itu sejatinya sudah terlebih dahulu dipatahkan oleh putusan pengadilan pada tahun 2020. KPK sepertinya sudah melakukan segala upaya
Dan akan ada oplosan hukum lagi yang akan menjadi tontonan menarik buat kita semua. Yang penting, Hasto harus dipenjara dengan cara apapun. Saya John Sitorus, Insight.